Ketemu lagi dengan kami di GLN Mystery, channel yang akan membahas cerita-cerita tentang kejadian-kejadian misteri di suatu tempat, di mana cerita-cerita misteri itu akan coba kami tuangkan dalam video kita. Sebelumnya izinkan juga saya untuk mengingatkan buat teman-teman semua agar tetap mendukung channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Juga untuk Anda yang berkenan silakan like, komen lagi, dan share video-video kami kepada teman-teman Anda yang barangkali menyukai cerita-cerita misteri. Malam hari ini saya akan coba membahas misteri yang terjadi di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Kebetulan juga pada malam hari ini saya kedatangan rekan dengan Mas siapa, Mas? Jaka. Mas Jaka. Gimana kabar, sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi Mas Jaka ini rekan yang sering memang mendaki gunung-gunung, hobi ya Mas ya? Iya, Gunung Slamet sendiri pernah, Mas? pernah. Iya. Boleh diceritakan, Mas, awal mulanya tuh mendaki Gunung Slamet tuh sendiri atau dari mana titiknya? Kita mendaki Slamet itu hanya berdua ya dengan teman saya. Oke. Saya mendaki berdua dari Bekasi, kita dari Terminal Cilengsi langsung menuju Bobotsari. Kita langsung turun di pertigaan Serayu, nanti nyambung lagi dengan mobil kecil. Seperti angkutan umum lah. Dari situ kita nyambung ke base camp. Sampai base camp jelas dong pendaki itu pasti prepare dulu perlengkapan serta kita membayar simaksi, membaca peraturan yang ada. Dari situ kita mulai pendakian cuman berdua. Berdua aja ya? Iya. Pada hari Rabu waktu itu. Berangkat Rabu? Rabu kita. Pagi Rabu, atau malam gimana, Kamis. Mas Jaka? Iya, kita naik pagi. Oke. Kita pagi Rabu itu mulai nanjak sekitar jam 8-an lah. Jam 8 pagi ya? Iya. Itu lewat jalur mana, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Oh iya, kita lewat jalur Bambangan. Oke, Karena berarti jalur emang- pendakian Bambangan ya? Iya. Karena emang jalur itu nggak, maksudnya nggak dibilang terjal gitu. Masih banyak. Jadi kalau yang saya tahu nih, Gunung Slamet ini sendiri kan memang memiliki 4 jalur pendakian, Mas ya? Iya. Bambangan, Baturaden, Guci. Dukung Liwung, sama Guci, betul ya? Iya, betul. Mas dari Bambangan ya? Saya dari Bambangan. Oke, terus gimana, Mas, ceritanya, Mas? Dari situ kita mulai pendakian berdua. Ya pada umumnya kan kita udah masuk wilayah hutan. Dari pos 1 ke 2 itu pokoknya kanan kiri itu kita masuk udah ke area hutan. Udah hutan. Terus? Dan dari base camp ke pos 1 itu kan lumayan lama juga, 1 jam lebih. Dari pos 1 ke 2 juga lumayan lama. Itu berdua aja ya sama teman Mas Kita ya? berdua aja. Nggak gabung dengan rombongan yang lain atau Enggak, gimana? kita nggak gabung. Oh, enggak ya. Oke. Tapi ketemu di pertengahan jalan pos 2, pos 3 itu kita dapat maksudnya kenal dengan rombongan lain. Oke. Ada rombongan lain yang lewat. Kita saling mensapa gitu. Oh ya. Terus ada kejadian-kejadian apa, Mas, kira-kira, Mas? Dari awal sampai pos 3 ini ya? Udah ada kejadian-kejadian ini belum ya? Belum ya. Tapi Mas sendiri pernah dengar ya, tahu ya kalau Gunung Slamet ini mitosnya nih banyak hal-hal angker gitu ya? Dengar sih, cuman yang paling angker itu yang katanya itu di pos 4. Oh, di pos 4. Iya, pos namanya itu Samarantu. Samarantu. Iya. Itu kalau nggak salah dari 2 suku kata tuh, samar dan hantu ya? Iya, betul. Betul ya. Terus saat Masnya sampai ke pos 4 gimana, Mas? Karena kita nyampe di pos 4 siang hari, Oke. kita ya biasa aja gitu, kayak nggak ada feeling rasa yang aneh-aneh. Cuman saya lewat di situ semacam masih ada dupa-dupaan. Oh, ada bekas-bekas dupa. Ya, karena saya juga penasaran juga tentang misteri gitu. Di pos 4 saya beristirahat sebentar. Nanti saya melihat sekitar. Ya.
ternyata emang masih ada bekas dupa di situ. Tapi nggak pernah ada dengar suara-suara apa atau penampakan apa gitu? Paling pas kita turun sih. Oh gitu. Hmm, Pas turun ya. Tapi dari pos 4 ini Mas masih terus naik? masih terus. Hmm. Cuman kita beristirahat sebentar di pos ya. 4 Oke. karena memang katanya itu gerbang goib. Gerbang Emang goib. sebenarnya ada 2 pohon. Mm-mm. Itu 2 pohon itu emang besar. Katanya sih Mm-mm. itu emang gerbang goib. Emang gerbang gaibnya Iya. di sana. Ternyata emang benar ada 2 pohon besar Mm-mm. yang kita Yang kayak lewatin. pintu gerbang ya Mas ya? Iya, Mhm. itu seperti gerbang goib. Hmm. Cuman kalau emang dilihat mata awam memang kayak pohon biasa gitu. Pohon biasa. Cuman kata orang-orang yang Mhm. punya kemampuan lebih, Mhm. itu gerbang goib katanya. Tapi Mas sendiri pada saat lewat situ tuh ada merinding-merinding atau gimana gitu? Ya hawanya kayak beda aja gitu. Emang Karena gak enak emang- Mas ya? Iya, 2 pohon itu kayak bener-bener, Serem. ya gimana sih? Dia itu besar, Mhm. berdua bener-bener kayak gerbang. Kanan kiri berdampingan ya, persis Iya. ya pohonnya ya. Cuman saya nggak tahu itu pohon apa. Mhm. Cuman ya sama-sama besar sih. Baik, baik, baik. Terus setelah dari pos 4 ini, Mas kemana lagi Mas? Kita langsung melanjutkan ke pos 5 karena kan Pos 5. iya, di sana ada mata air. Oke, jadi Cocok untuk sumber buat camp area. Emang dianjurin tuh ngecampnya di pos 5 karena di sana ada terdapat mata air. Nggak jauh dari tempat camp, kita turun ke bawah, di situ ada mata air. sempat bikin kemah di sana? Ya, kita emang camp di sana Mhm. karena pas nyampe pos 5 itu sudah hampir malam. Oke. Jadi kita putuskan untuk berdirikan tenda di sana. Berdiri tenda di sana. Lalu? Ya, kita berdua kebetulan Mhm. yang rombongan ketemu di jalan di pos 3 Mhm. menyapa kita lagi, ketemu lagi di pos Berkemah 5. di sana juga? Ya, jadi kita Oh, berkemah bersama di sana Berkemah bareng-bareng. bersama. Jadi kayak nyampe kemah itu kita nggak benar-benar berdua. Mhm. Kita ketemu rombongan lain. Ketemu berapa orang Mas? Dari rombongan lain itu ada 8 orang. Oh, 8 orang. Jadi Iya. total ber-10 ya berkemah di sana ya. Iya, cuman kayak deket aja gitu kemahnya, saling berdekatan. Oke, oke. Itu malamnya Mas sempat tidur itu. Kira-kira tidur jam berapa? Ada kejadian-kejadian apa nggak gitu, Mas? Karena kita pas kemah habis maghrib itu hujan, Oke. Terus? itu kita berkemah hujan. Posisi lagi hujan deras. Mhm. Saya tidur di pertengahan malam, setengah 12 saya baru bisa tidur. Mhm. Karena suara gerimicik hujan yang cukup lebat juga. Berisik ya. Iya, Terus? tenda juga sempet masukkan air karena kita mendirikan tenda di samping jalur air turun. Oh, iya iya, sempat masuk air dari situ Iya, ya. kita sempet masukkan air. Mhm. Nggak bisa tidur juga karena di bawah itu kayak ada genangan air. Di dalam tendanya basah ya. Iya, di bawah di alasnya. Oh iya, iya, iya. Pertengahan malam jam 12 akhirnya bisa tidur walaupun agak susah juga tidur. Mhm. Karena ya kayak ada hawanya beda aja gitu. Oh, mulai nih ada hawa-hawa gak enak gitu ya Mas ya. Tapi dari pengalaman Mas sendiri sama teman Mas, ada nggak dengar suara-suara apa yang memang nggak wajar gitu loh? Ada sih sebenarnya. Gitu Cuman ya? pas kita lihat lagi kita keluar Mhm. tiba-tiba ranting gitu. Oh, pada saat itu apa emang suara yang Mas dengar? Kayak suara orang lewat gitu, pendaki lain lewat. Padahal itu udah jam 10 malam. Jam 10 malam. Logikanya nggak ada orang lewat lagi Iya. ya, nggak ada pendaki naik lagi ya. Seperti kayak ada yang lewat itu kan. Suara orang jalan ya. Bayang-bayangan di dalam tenda. Oh, dalam tenda sempat ngelihat keluar Iya. kayak ada bayangan orang jalan. Enggak kan, kita kan di dalam tenda itu kan ada lampu ya. Oke. Jadi kayak di luar tenda itu kayak ada bayangan lewat Siluet atau lewat. gitu. Iya, segebet gitu. Tapi Mas sendiri coba untuk nengok keluar gitu mungkin? Iya, karena saya orangnya penasaran jadi saya coba lihat keluar. Mhm. Oke, jadi pada saat Mas bangun tidur itu gimana Mas? Langsung packing tenda atau gimana Mas? Ya, kita bangun subuh Ya, pukul 4:30-an lah. oke. Kita setelah selesai sholat, Ya. kita langsung packing menuju puncak sekitar jam 5. Sekitar jam 5 pagi ya. Langsung lanjut lagi naik. Ya, tenda kita tetap tinggal di pos 5. Oke. Yang kita bawa itu cuman
perbekalan seperti mie atau makanan-makanan ringan Logistik lainnya. aja ya? Iya, logistik yang ringan-ringan. Terus Sama air. air minum. Iya, karena kan kita harus nanjak beberapa jam lagi untuk bisa sampai puncak. Ya. Setelah itu tetap kita berangkat bareng dengan rombongan yang ketemu tadi. Kita berangkat bareng, di perjalanan kita bareng sampai puncak, dan setelah sampai pos 7 itu baru pemandangannya semua terbuka. Yang tadinya alam belantara, hutan belantara, semua terbuka. Ya, jadi memang Gunung Slamet ini salah satu gunung di Jawa Tengah yang cukup tinggi ya. Ketinggian dia itu sekitar 3.428 meter di atas permukaan laut. Iya. Jadi memang wajar sih untuk tadi itu, makanya auranya memang aura mistis ya. Banyak juga yang bilang teman-teman tuh Gunung Slamet angker. Karena saya juga naik bukan di hari libur gitu kan. Sudah ketemu di malam Kamis, turun di malam Jumat. Jadi cuma sedikit pendaki yang ke sana. Oh, sepi ya Mas ya? Iya, dulu juga saya naik sebelumnya, sebelum boomingnya itu ramai gitu, didaki oleh yang orang lain. Saya naik di tahun 2018. 2018 ya. Itu masih sedikit sih, apalagi saya naik di hari Rabu, itu malam Kamis, itu emang cuman sedikit yang naik. Jadi Mas sampai puncaknya? Kita sampai puncak. Sampai puncak ya. Jadi puncak di Gunung Slamet ini lebih dikenal juga sama teman-teman pendaki ini namanya Puncak Surono Mas ya? Bener? Ya, mitosnya katanya sih itu puncaknya namanya Puncak Surono. Ya, karena ceritanya sih dulu ada seorang pendaki bernama Surono tentunya. Beliau naik ke puncak Gunung Slamet, cuma beliau ini mengalami kecelakaan hingga harus meregang nyawa di sana Mas ya. Banyak yang bilang di puncak Gunung Slamet ini sering terlihat sosok seorang pendaki yang selalu menyendiri. Tapi kalau diperhatikan secara terus-menerus konstan selama beberapa menit, ini akan hilang penampakannya. Mas sendiri gimana ceritanya Mas? Sempet ngalamin kayak gitu nggak? Enggak sih, untuk pengalaman kayak gitu kayaknya nggak pernah ngalamin gitu. Belum pernah ngalamin ya? Cuman pas perjalanan kita dari pos 9 itu, batas vegetasi yang benar-benar terbuka di pagi hari. Kita mengarah summit ke puncak pukul 6:30 pagi. 7 pagi, oke. Dan itu badai. Oh, Di situ kita terjebak badai. terjebak badai. Gimana ceritanya Mas? Dengan rombongan yang 8 orang tadi yang ketemu di jalur. Ya, jadi total 10 orang ini ya Kita 10 orang terjebak sama-sama. badai. Iya. Gimana? Tadinya emang badai itu belum besar. Jadi kita naik sudah pertengahan jalan ke puncak. Dan itu terjadi badai besar. Banyak kabut. Ya. Langsung ada angin besar gitu. Ada angin besar. Kita dipaksa ada untuk turun karena kita nggak mau maksain. Oke. Kita turun lagi ke pos 9, ke batas vegetasi itu kita bersandar di pohon. Ada pohon cukup lebat, situ kita berlindung di pohon Berteduh itu. di pohon itu. Berteduh. Cuman karena setengah jam kemudian badai itu menghilang perlahan, Oke. kita memutuskan bareng-bareng buat menuju ke puncak. Naik lagi. Kita naik lagi karena kita untuk memaksakan ke puncak. Sebenarnya emang nggak boleh, tapi badai itu sedikit menghilang. Jadi kita putuskan untuk naik ke puncak. Naik ke puncak ya. Pukul 7:30 kita putuskan naik ke puncak bareng-bareng dengan yang lain. Memang itu jalurnya cukup terjal, banyak batu-batu. Terus setelah kita udah nyampe pertengahan jalan lagi, itu badai datang lagi. Ya. Ya, badai itu datang lagi. Benar-benar badai itu datang lagi. Sana saya sempat kedinginan, benar-benar kedinginan. Kalau kata pendaki gunung itu hipotermia. Hipotermia, oke. Kaki udah kram, tangan kram. Duduk sedikit, saya istirahat duduk. Itu kayak napas sesak. Oke. Lalu apa yang terjadi, Mas? Saya nggak tahu lagi, pokoknya di situ udah kayak di ujung hidup gitu. Oke. Kayak
Ini napas, duduk kita istirahat nih karena kedinginan, kita istirahat sebentar duduk. Ya. Ini napas sih, tiba-tiba sesak, kaki kram, tangan udah beku, karena emang dingin-dinginnya luar biasa dingin. Banyak kabut juga, badai, yang lainnya pada mencar, cuman mencarnya nggak jauh gitu. Oke, jadi Saya Mas mau kembali lagi berdua ya dengan teman ini ya? Iya, kita tetap di jalur berdua-dua dengan teman saya. Yang apaan rombongan lain dengan rombongannya sendiri, Ya. kita berdua. Cuman di situ saya kayak melawan gitu rasa dinginnya. Setelah selang berapa menit, saya paksain nih kuat badan. Saya paksain jalan, walaupun sedikit sesek waktu itu ya, sesak napas. Tapi saya usahain bangkit, dan akhirnya setelah jalan lagi 5 menit itu alhamdulillah hilang sesak napasnya. Tapi setiap berhenti, setiap istirahat itu sesak lagi. Jadi kayak kalau diam duduk itu dalam posisi kedinginan, Malah benar-benar kayak iya, itu napas kita sesak. Terus apalagi kaki, semua tangan udah pada kram. Di situ kita melawan badai demi nyampe puncak sih. Jadi sedikit cerita juga ya teman-teman di GLN Misteri. Di Gunung Slamet ini ada mitos yang namanya Pasar Setan. Letaknya sendiri Pasar Setan di Gunung Slamet ini memang pas di bawah puncaknya Gunung Slamet ini, atau di bawah puncaknya siapa tadi namanya Mas? Jaka. Sunoro ya. Puncaknya Puncak Surono. Puncak Surono. Jadi memang mitosnya ini di bawah Puncak Surono ini itu kan tebing bebatuan ya, sama banyak pasir ya. Jadi memang di situ suka kalau angin kencang itu suaranya berisik sekali Mas. Tapi ketika suara berisik ini hilang, di situ mungkin ada beberapa teman-teman pendaki yang mengalami fenomena mendengar suara-suara ribut kayak di pasar. Mendengar suara-suara kayak dia ditawarkan barang, mau beli ini nggak, mau beli itu nggak gitu kan. Tapi memang setelah dia sadar, suara-suara itu nggak ada orang, nggak ada pasar, jelas di tengah gunung, di atas gunung. Dan setelah dia sadar, ternyata dia tertinggal jauh dari rombongannya. Ada cerita-cerita seperti itu sih memang. Tapi untungnya Mas Jaka nggak ngalami ya. Alhamdulillah dari pribadi sih nggak pernah ngalamin gitu. Hanya ngalami hipotermia itu tadi ya, sampai yang lumayan parah ya. Paling mistik-mistik lainnya. Boleh diceritain Mas, mistik-mistik lainnya apa yang Mas Jaka dapat di Gunung Slamet sendiri? Paling pas turun sih kita, turun itu kan selesai kita dari puncak, kayak nikmatin di atas puncak sana. Selesai kita turun, siang hari nyampe di pos 5 lagi. Kita prepare untuk turun ke bawah. Itu sampai itu sore hari kita langsung siap untuk turun kembali. Sore hari siap-siap untuk turun. Iya, kita udah mulai berarti turun itu sore. Kamis malam ya, Kamis maghrib ya. Iya, Kamis. Dan perjalanan pulang itu kita malam Jumat. Dari pos 5. Dari pos 5 ke 4 itu udah masuk maghrib. Di maghrib itu ya? Iya, kita maghrib ngelewatin pos 4 yang katanya angker. Pos 4. Iya, kembali lagi ke pos 4. Saraman tuh tadi. Di situ benar-benar rasanya itu udah mencekam lah ibaratnya. Gimana Mas? Cuman kayak ada banyak tekanan gitu. Karena memang di situ sedikit angker. Jadi merinding. Ya buru-buru aja lewat situ. Tapi nggak ketemu apa ya? Nggak. Hanya aura-aura mistisnya memang berasa kental banget ya? Anak kita cuma berdua, jadi kayak udah cepet-cepet ya. Oh, nggak bareng lagi dengan pendaki yang tadi berdelapan bareng, ya? Cuman dia duluan. Kita kepisah jauh. Kepisah. Sempat terpisah, jadi nanti akhirnya ketemu lagi di bawah. Oh, turun dari pos 4-nya ini, yang serem ini Mas berdua ya? Iya. Selama dari pos 4 sampai bawah ini, ada kejadian apa lagi Mas? Kejadian paling karena kita di pos 4 itu berburu-buru gitu. Karena emang udah rasanya udah beda lagi hawanya kan. Sampai di pos 3 itu udah malam, habis maghrib malam. Kita istirahat di sana. Kebetulan juga ada rombongan yang bareng
kemarin naik sempat bareng itu. Mhm. Ketemu lagi di pos 3. Ketemu lagi di pos 3. Iya. Jadi selama dari pos 4 ke pos 3 sampai ke bawah nggak ketemu apa-apa ya. Enggak ketemu. Nah, di Gunung Slamet ini juga teman-teman ada mitos ya. Di Gunung Slamet ini dulu ada satu pendaki. Dia ini tersesat di Gunung Slamet, dan untuk bertahan hidup nih dia hanya makan buah-buahan dan daun-daunan aja, Mas. Sampai akhirnya dia hilang ingatan lah. Jadi otaknya kayak kerdil gitu. Dibilang manusia kerdil di sana ini, di Gunung Slamet ini. Nah, manusia kerdil ini kan mitosnya. Untuk membuktikan kebenarannya ada atau tidak sih manusia kerdil di Gunung Slamet, kadang suka banyak pendaki yang suka meninggalkan makanan di sana. Setelah mereka berkemah gitu ya, mereka mau lanjut jalan lagi, packing atau meninggalkan tendanya, mereka meninggalkan makanan di sana. Nah, meninggalkan makanan ini tujuannya apa? Untuk mengetahui jika makanan ini akan tiba-tiba menghilang, berarti itu benar diambil oleh manusia kerdil. Nah, untuk lengkapnya seperti apa? Tunggu video kami selanjutnya. Nanti akan kami jelaskan lebih panjang ceritanya, lebih mendetail tentang mitos-mitos lagi dan misteri-misteri lagi yang terjadi, sampai dengan Mas Jaka kembali sampai ke bawah, sampai ke rumah ya Mas ya. Masih banyak sih. Masih banyak Itu kan ceritanya, karena Mas. kita turun malam Jumat. Betul. Dari pos 3 ke base camp itu benar-benar saya melihat satu sosok sebenarnya. Oke, 2 lebih. itu ya. Tunggu ya teman-teman. Saksikan video kami selanjutnya. Di situ saya heran. Di malam Jumat, malam-malam ada 2 laki-laki. Cuma bawa tas kecil aja. Nggak pakai sendal. Tanpa sendal.